Halo, salam arsitek pintar. Kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana modifikasi dari rangka atau frame. Sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana sistem rangka bangunan dari elemen batangnya, kemudian portal, dan yang sekarang kita akan melanjutkan mengenai susunan rangka atau frame-nya. Jadi bagaimana prinsip struktur rangka atau frame itu? Seperti terlihat pada gambar, yaitu biasanya adalah susunan yang bertumpuk. Jadi saling menumpuk untuk menyalurkan beban. Nah, di situ adalah prinsip dari elemen-elemen struktur rangka atau frame ini. Kemudian prinsip berikutnya adalah adanya kejelasan arah tumpuan. Nah, yang kita akan bicarakan adalah bagaimana struktur rangka atau frame ini seharusnya, yaitu adalah membentuk rangka-rangka yang menutup. Seperti apa? Nanti kita akan berikan contoh. Jadi yang pertama adalah susunannya itu sederhana, dalam artian nanti mudah dibangun. Kemudian juga mudah untuk dihitung dalam perhitungan strukturnya, sehingga akan juga mendapatkan kemudahan dalam membentuk rangkaian gedung tinggi. Lalu bagaimana arsitek yang biasanya suka mengeksplorasi berdasarkan fungsi-fungsinya? Nah, ini adalah kemampuan arsitek yang kita akan bicarakan bagaimana memodifikasi strukturnya, tetapi dalam tatanan sesuai prinsip. Jadi gaya dasar pada frame ini seperti ini, bahwa pada satu titik dia akan menyalurkan beban dari yang atas, dari balok, kemudian meneruskan beban tersebut pada titik menuju bagian bawahnya yaitu kolom sampai menuju tanah. Kemudian dari beberapa model frame, baik baja dan susunan rangka seperti ini, dilihat saja. Kemudian ada susunan-susunan dari gayanya. Ada video kami yang membahas khusus mengenai gaya, tapi di sini hanya bersifat sekilas saja, bahwa di sini adalah adanya tumpu menumpuk dan menunjukkan adanya arah beban dari balok menuju kolom, di mana yang disebut jelas itu biasanya adalah ditentukan pada satu titik. Jadi titik-titik ini adalah titik-titik pertemuan tumpuan beban. Kemudian rangka itu ternyata sebenarnya yang diperlukan adalah rangka yang kaku atau rigid, sehingga diperlukan teknik lanjutan dengan menggunakan skur seperti ini. Lalu bagaimana pengaruh rangkanya terhadap bentuk desain gedung? Yang dilihat sini adalah bagaimana jarak antar kolom atau bentangnya. Bentang seperti apa yang kita pakai, grid modul seperti apa, apakah yang lebar, kemudian atau apakah yang sempit. Nah, ini yang harus kita pilih, tetapi berdasarkan fungsi struktur serta ruangannya. Lalu contohnya adalah seperti ini. Jadi grid struktur dengan modul frame atau rangka 3 dimensi seperti ini yang kita pelajari dari susunan kolom dan balok seperti di video sebelumnya. Ini merupakan rangka yang tertutup, dalam artian ada titik-titik yang jelas tumpuannya. Dan yang gambar berikut ini adalah rangka yang masih terbuka. Kenapa? Karena tidak menutup. Jadi tidak membuat suatu rangkaian rangka, dan rangka itu kita fungsikan supaya struktur itu kaku atau rigid. Dengan bentuk yang terbuka ini tentu akan ada non rigid, artinya goyang dan sebagainya, gaya-gaya akan terjadi yang lebih banyak. Nah, fungsinya nanti adalah bagaimana kombinasi ini harus kita tutup. Misalnya dengan menambahkan rangkaian sini supaya kaku. Teknik-teknik seperti ini yang bisa kita pakai
untuk memperkuat struktur. Ini adalah contoh berikutnya. Jadi bagaimana tadi sambungannya itu ada di satu titik, tetapi bagaimana jika tergeser seperti ini? Nah, maka tentu gayanya adalah harus disalurkan ke titik berikutnya atau yang terdekat. Nah, kita lanjutkan. Jadi bagaimana dengan kotak ini, apakah bisa dikombinasi? Ternyata bisa, misalnya dengan menggeser satu kolom seperti ini, dan struktur di sini masih rigid, kaku, dan membentuk rangka tertutup. Nah, bagaimana dengan kombinasi seperti ini? Juga sama. Dan dari sini ternyata arsitek bisa membuat bentuk struktur modul yang tidak lagi kotak, tetapi ada modifikasi sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian apakah bisa tidak kotak dengan 4 persegi? Bisa. Misalnya dengan modul segitiga seperti ini, tetap membentuk rangka, artinya tertutup susunannya. Kemudian segi lain tentu sama. Bahkan lingkaran pun bisa dibentuk dari elemen-elemen segmen batang. Dan ini seperti ini. Apakah bisa dari kombinasinya? Jadi tidak setiap titik seperti ini, tentu bisa. Tapi perlu adanya perkuatan. Nah, jika misalnya di sini ada titik elemen kolom, tetapi kita coba hilang, tentu bisa, tetapi kita perlu ganti dengan elemen kolom yang bisa menggantikan dua kolom yang hilang ini. Artinya kekuatannya, fungsinya bisa tergantikan. Nah, di sini kita sudah memulai bagaimana memodifikasi sistem struktur rangka. Nah, terjadi seperti ini, ada kolom yang diperhitungkan untuk mengganti dari kolom yang awalnya dalam rangkaian. Nah, ini apakah misalnya kolom yang paling pojok ini bisa kita ganti atau kita hilangkan? Tentu bisa, tetapi bagaimana kita memikirkan kemana dia akan digantikan atau dipindahnya. Seperti ini, maka dia akan berpindah. Demikian. Tetapi walaupun modifikasi seperti ini masih dalam ranah logika struktur, artinya struktur masih kaku, tapi tentu ini adalah struktur yang tidak umum. Karena yang umum adalah tumpuan jelas di satu titik. Dan di sini perlu adanya komunikasi. Jadi penjelasan bagaimana struktur ini terubah. Misalnya seperti ini, ada dua komposisi grid. Nah, apakah bisa kita membentuk dengan komposisi rangka yang lain, tapi tetap menyatu pada rangka-rangka sebelumnya? Tentu bisa. Nah, di sini adalah kreativitas eksplorasi arsitek bisa dikembangkan. Lalu yang selanjutnya adalah ini sekadar pemikiran, walaupun harus komunikasikan dengan ahli sipil, ahli struktur. Apakah bisa balok dan kolom itu miring? Saya seperti ini, kolomnya adalah miring. Nah, bisa. Ya, saya ini pakai untuk misalnya atap. Lalu seperti ini, adanya komposisi struktur, tentu bisa. Dan di sini adalah gubahan-gubahan 3 dimensi dari struktur yang harus ditampilkan secara 3 dimensi. Jadi arsitek harus punya kemampuan logika struktur, dan dari kemampuan itulah arsitek bisa memodifikasinya dalam logika struktur. Ini juga beberapa contoh, apakah mungkin struktur rangka dibuat seperti ini? Nah, ternyata bisa. Walaupun ini adalah bentuk-bentuk struktur yang tidak umum, artinya untuk
rangkaian 2 tumpuk atau gedung 2 lantai sampai 3 lantai mungkin masih memungkinkan, tetapi untuk lantai yang banyak tentu kembali lagi akan menyulitkan. Nah, ini adalah komposisi terakhir, misalnya seperti ini, tentu masih bisa ya, tetapi tentu merubah beban, dan ini adalah bentuk-bentuk perhitungan struktur yang khusus dan tidak umum, dan kita harus sama-sama berhati-hati terhadap hal ini. Untuk mewujudkan ini tentu saja harus didukung dengan konsep yang sangat kuat.